Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Nurhasanah, NIM 105200060. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah PPKN yang sudah saya buat tentang negara, negara dan konstitusi. Dosen pengampu Ibu Nia Hailiati, M.Hum. Di dalam makalah ini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kedua, bab 2, isi. Pertama tentang negara. Di dalamnya terdapat hakikat negara, timbulnya negara, kedaulatan negara, tenggelamnya negara, definisi bentuk negara. Dan selanjutnya konstitusi. Di dalamnya terdapat pengertian konstitusi itu apa, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran dalam dan selanjutnya konstitusi. Di dalamnya terdapat pengertian konstitusi itu apa, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan tersebut, dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, bab 3, penutup, terdiri dari kesimpulan dan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Negara bersifat sangat sederhana. Negara juga berjalan secara tradisional karena masyarakatnya ikut serta secara langsung dalam penyelenggaraan dan kebijakan negara. Walaupun demikian, di dalam negara terdapat kelompok masyarakat yang pertama, kelompok tersebut menjadi elit pemerintah yang berkuasa di suatu pihak pemerintahan. Dan di pihak lain, ada kelompok yang lebih banyak jumlahnya, yaitu masyarakat biasa. Negara itu sendiri memiliki pengertian suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini ialah pertama, memberi pemahaman tentang negara dan konstitusi. Kedua, memperdalam pembahasan materi. Ketiga, memperluas wawasan tentang. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kita akan menjawab pertanyaan, jelaskan mengenai hakikat negara kita. Kedua, sebutkan teori yang mengemukakan timbulnya suatu negara. Ketiga, jelaskan mengenai kedaulatan negara. Keempat, jelaskan penyebab tenggelamnya negara. Kelima, sebutkan definisi negara menurut para ahli. Dan keenam, sebutkan dan jelaskan tentang bentuk negara. Ketujuh, apa itu konstitusi. Dan terakhir, jelaskan isi dari UUD 1945. Bab 2, isi. Hakikat negara. Teori tentang asal mula negara dibuat berdasarkan telaah atas peristiwa sejarah suatu bangsa. Kemudian diambil garis besarnya. Secara induktif, negara ialah kekuatan serta ikatan organisasi terbesar di dunia, bukan persatuan PBB, ASEAN, dan berbagai kelompok lain yang mana dapat lebih mudah untuk bubar. Di dalam negara terdapat kelompok inti yang menjadi elit pemerintah, yang mana elit pemerintah tersebut berkuasa di suatu pihak pemerintahan. Sedangkan di pihak lain ada kelompok masyarakat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu masyarakat biasa. Sehingga dalam suatu negara tersebut muncul kelompok orang-orang yang kuat kedudukannya di satu pihak, dan di lain pihak terdapat juga orang-orang yang lemah kedudukannya. Jadi, negara selanjutnya menjadi alat bagi sekelompok masyarakat yang kuat untuk melakukan pengamanan dan penertiban. Pada tahap selanjutnya, pemerintahan negara ini juga harus melayani masyarakat dan membantu yang lemah, seperti fakir miskin, yatim piatu, anak telantar, masyarakat yang ditimpa bencana alam seperti banjir, keuangan karena dirinya berkuasa tetapi tidak mampu melakukan kewenangan tersebut secara baik dan benar. Maka ditetapkannya bagian legislatif, yang mana legislatif ini mewakili suara-suara rakyat, para wakil-wakil rakyat, yang kemudian mengartikulasi dan mengagresikan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian timbulnya negara. Adapun teori-teori yang mengemukakan timbulnya negara sebagai berikut. Pertama, teori kenyataan, yang mana teori ini menganggap bahwa negara itu berdiri karena sudah kenyataannya atas syarat-syarat tertentu negara itu. Kedua, teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa negara ini sudah berdiri atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan teori ketiga, teori perjanjian. Teori ini menganggap bahwa negara ini berdiri atas dasar perjanjian suatu pihak, yang mana pihak ini menyepakati atas dasar mendirikan suatu negara. Keempat, teori penaklukan. Teori ini menganggap bahwa negara berdiri atas dasar serombongan manusia menundukkan serombongan yang lain, sehingga negara berdiri atas dasar pemberontakan, peleburan maupun penguasaan. Kelima,
kelima, teori kekuatan. Teori ini menganggap bahwa negara berdiri atas dasar serombongan manusia dapat mengalahkan rombongan manusia yang lain. Oleh sebab itulah, rombongan manusia yang lebih kuat ini kemudian membentuk hukum, dan terbentuklah suatu negara. Keenam, teori patrilineal, yaitu teori yang menganggap bahwa negara ini timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif. Pada mulanya, sang ayah, pemimpin keluarga, memiliki kekuasaan, kemudian penerusnya ditarik dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya. Ketujuh, teori multilineal. Teori ini menganggap bahwa negara ini timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif pada mulanya, walaupun kepemimpinan itu seharusnya laki-laki, namun pengganti diambil dari garis keturunan ibu, wanita. Kedelapan, teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara itu sebagai manusia, pemerintah dianggap kepalanya, masyarakat dianggap dagingnya, undang-undang dianggap sebagai tulangnya. Dengan begitu, negara bagaikan manusia baru lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mati karena bubar. Kesembilan, teori daluarsa. Teori ini menganggap bahwa negara ini terbentuk karena memang sudah ada dari dulunya. Ada seseorang yang memerintah. Lalu, dengan sendirinya, seterusnya keturunan yang bersangkutan diterima sebagai pemilik negara yang membudaya. Kesepuluh, teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara ini ialah ciptaan alam yang sudah terbentuk dan berkembang secara alamiah. Dengan begitu, batas-batas negara ialah sungai, hutan, pantai, gunung, pasir yang alami. Selanjutnya, teori filosofis. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk berdasarkan renungan akan arti sebuah pemerintahan negara, lalu diperhitungkan untuk selayaknya ada. Dengan begitu, keberadaan negara berdasarkan pencarian kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu pemerintahan yang tidak lepas dari hakikat yang sesungguhnya. Dan terakhir, teori historis, yaitu teori yang menganggap bahwa negara ini memiliki lembaga sosial yang tidak dibuat secara sengaja, namun secara evolusioner. Selanjutnya, kedaulatan negara, yang mana ada negara yang beranggapan bahwa kedaulatan negara tersebut berada di tangan rakyat. Maksudnya, suara-suara rakyat didengar oleh negara. Seperti negara demokrasi, yaitu oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada pula negara yang beranggapan bahwa kedaulatan negara berada di tangan hukum. Artinya supremasi hukum dinomorsatukan, peraturan dijunjung tinggi. Tetapi bukankah tidak sedikit negara yang mengaku sebagai negara hukum, tetapi hukum yang dibuat dan ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatannya berada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa menentukan jalannya roda pemerintahan. Apabila diatur oleh Sang Pencipta dunia ini, maka yang melanggarnya akan berdosa. Ada pula negara yang terus terang mengatakan bahwa kedaulatannya berada di tangan raja. Inilah bentuk yang paling mengkultuskan manusia di muka bumi. Dan terakhir, ada pun negara yang mengatakan bahwa kedaulatannya berada di tangan negara sendiri. Hal ini karena mereka melihat terlalu dibedakannya manusia atas manusia. Maka untuk mengantisipasi perbedaan kelas, negara membuat peraturan ketat yang tidak boleh dilanggar oleh rakyat. Demi negara semua harus mengalah. Dan tenggelamnya negara, sebagaimana manusia, negara juga bisa lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mati. Ada yang disebabkan oleh penyakit menahun seperti kemiskinan, penjajahan, namun ada pula yang mati seketika karena peperangan ataupun pemberontakan. Provinsi separatis yang kemudian memisahkan diri menjadi negara yang berdiri sendiri sehingga negara pusatnya kehilangan wilayah karena seluruhnya terbagi habis. Selanjutnya, definisi negara. Di dalam makalah ini terdapat banyak definisi negara menurut para ahli. Lalu saya simpulkan, negara adalah suatu tatanan masyarakat yang ada di dalamnya yang mengurus segala urusan pemerintahan dengan melibatkan rakyat secara langsung. Dan terakhir, bentuk negara. Bentuk negara, kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi apabila seorang calon raja tidak terlalu mengenal tentang sistem politik pemerintahan, maka jalannya roda pemerintahan tersebut dilanjutkan oleh Perdana Menteri yang mengepalai kabinet. Dan kedua, ada bentuk negara republik yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh badan tertentu atau dipilih langsung oleh rakyat secara pemilihan umum. B. Konstitusi. Pengertian konstitusi menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau bisa juga kita sebut dengan undang-undang dasar dan sebagainya.
Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu, kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dan ketiga, pokok yang ketiga terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Keempat, pokok pikiran yang keempat ini mengandung pembukaan yang mengandung ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selanjutnya isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, kedua bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab 3 kekuasaan pemerintahan negara, bab 4 Dewan Pertimbangan Agung, bab 5 Kementerian Negara, bab 6 Pemerintahan Daerah, bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat, bab 8 hal-hal mengenai keuangan, bab 9 kekuasaan kehakiman, bab 10 warga negara, bab 11 agama, bab 12 tentang pertahanan negara, bab 13 pendidikan, bab 14 kesejahteraan sosial, bab 15 bendera dan bahasa, bab 16 perubahan undang-undang dasar. Dan ditambah lagi dengan aturan peralihan dan aturan pertambahan. Selanjutnya bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah ini ialah negara adalah suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya mengurus segala urusan pemerintah dan melibatkan rakyat secara langsung. Sedangkan konstitusi ialah ketentuan atau aturan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.